Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan terus bersukacita, terus semangat, dan terus juga mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita mengimani Tuhan sehingga Tuhan juga akan semakin berkenan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan buat kita di hari Kamis tanggal 18 2021 November 2021. Firman Tuhan buat kita yaitu yang terambil dari Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yaitu Kejadian 4 ayat yang ketujuh dikatakan demikian. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah peringatan dari Tuhan kepada Kain. Ketika Kain merasa panas hatinya ketika persembahannya ditolak oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, hati-hati ketika kita datang menyembah, memuji Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh supaya apa? Supaya kita jangan ditolak oleh Tuhan. Orang yang datang dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, maka dia akan dikenan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang sedang terjadi dalam firman Tuhan ini konteksnya? Ketika itu Kain dan Habil memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana caranya mereka memberikan persembahan kepada Tuhan supaya kita tahu kenapa Kain ditolak oleh Tuhan, tidak dikenan oleh Tuhan, sementara Habil dikenan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Dikatakan di ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Apa yang mau kita lihat? Saudara-saudara, tadi di ayat 3, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sementara kalau Habil, dia mempersembahkan korban dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Artinya Kain mempersembahkan korban hanya seadanya, tidak yang terbaik. Ini juga menjadi perhatian kepada kita. Hati-hati memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan asal-asal. Kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Mana yang terbaik bagi Tuhan? Itu yang harus kita persembahkan supaya kita dikenan oleh Tuhan. Sementara Habil dia dari apa? Dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Artinya dia benar-benar memberikan yang terbaik dari anak sulung kambing dombanya. Ya kan? Itu yang terbaik. Anak sulung adalah buah hasil pertama. Jadi nggak asal-asal. Dia sudah betul-betul mempersiapkan. Jadi korban itu harus dipersiapkan. Persembahan pemujian kita kepada Tuhan harus sungguh-sungguh dipersiapkan untuk Tuhan. Jadi memang disitulah Tuhan melihat ada kesungguhan hati dari orang-orang yang menyembah Tuhan. Itu yang pertama yang perlu kita lihat. Yang kedua, saudara-saudara, Habil memberikan persembahan itu dengan iman. Sementara Kain tidak. Habil memberikannya karena iman sehingga dia memberikan yang terbaik, sementara Kain tidak.
sehingga Tuhan berkenan. Jadi saudara-saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak akan mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan iman, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan sungguh-sungguh adalah apa? Adalah penguasa dalam hidup kita. Dia adalah pencipta. Dia harus layak mendapatkan pujian, tempat yang terhormat dari hidup kita. Dia adalah satu-satunya hal yang paling penting. Itu. Jadi makanya sama seperti Ayub. Ayub juga selalu memberikan persembahan, korban bakaran. Dan apa? Salomo juga. Tahu kenapa Salomo didapati oleh Tuhan? Karena dia selalu saja mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ribuan lembu dia persembahkan kepada Tuhan. Ribuan. Ayub puluhan setiap hari sesuai dengan banyaknya anaknya. Setiap hari. Bukankah itu luar biasa? Ya kan? Maka dikatakan di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi makanya kita datang harus kepada Tuhan dengan iman. Itu membuat kenapa Habil diterima, Kain tidak. Karena Habil datang dengan iman. Makanya saudara-saudara, kita juga mempersembahkan persembahan, datang memuji Tuhan harus dengan iman. Dengan hati yang percaya bahwa Tuhan adalah penuh kuasa. Yang ketiga saudara-saudara, kemudian Kain justru panas hati, dia marah. Nah, ini berhati-hati dengan kemarahan. Walaupun ada hal yang perlu kita harus marah. Jangan takut marah kalau sesuatu hal yang tidak adil terjadi di depan kita. Ada dosa yang terjadi di depan kita, kita harus marah. Tetapi ya, ketika kita sudah tidak dikenal oleh Tuhan, jangan lagi marah. Ya, di sini dia seharusnya harus introspeksi diri harusnya. Ketika dia tidak dikenal oleh Tuhan, maka dia harus menyadari, oh apakah yang salah? Ya kan, dia harus introspeksi diri. Ya, bahkan dia jadi iri hati di sini, panas hati. Makanya mukanya jadi muram. Nah, ini yang sampai kepada firman Tuhan buat kita ini. Ini peringatan buat dia. Sehingga dia kehilangan sukacita. Makanya Tuhan mengingatkan dia tentang apa? Tentang ini. Ya kan? Firman Tuhan kita ini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi orang yang baik hatinya pasti dia akan berseri hatinya. Tapi memang dasar Kain ini hatinya tidak baik, makanya dia marah. Tapi harusnya dia kan mengintrospeksi diri, dia sudah salah, kan gitu. Ini yang tidak dilakukan olehnya. Makanya kita juga ketika kita ditegur oleh Tuhan, kita harus menyadari diri. Mohon ampun, memperbaiki diri kepada Tuhan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Makanya kemudian kan apa? Kain sampai apa? Sampai membunuh Habil hanya karena emosinya. Hati-hati saudara-saudara, panas hati kalau kita pelihara terus, maka kita sampai bisa apa? Membunuh orang. Itu dosa besar. Ya, makanya ini diingatkan, jangan iri hati juga. Iri hati sumber kehancuran bagi banyak orang. Banyak orang gagal mengimani Tuhan, gagal memiliki kasih karena apa? Karena iri hati. Makanya jauhkan diri dari iri hati. Ya, itu makanya yang keempat yang mau disampaikan lagi oleh firman Tuhan ini, jangan mengabaikan teguran. Kain justru mengabaikan teguran, ujungnya kan dia membunuh. Nah, ini. Padahal sudah ditegur. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Hati-hati Kain. Nah, hati-hati dengan panas hatimu. Sebentar lagi, dekat lagi dosa. Benar, dia jatuh ke dalam dosa. Ya sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Harusnya kita berkuasa atas dosa-dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk apa? Peringatan Tuhan. Supaya kita mendengar peringatan Tuhan itu. Supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, tinggallah dalam iman, hiduplah baik di hadapan Tuhan, dan memiliki sukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu, agar kami
menjadi orang yang baik dan tidak perlu panas hati, sehingga kami juga dikenan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, teruslah memiliki hati yang baik, yang murni, yang tulus, maka kita tidak akan pernah kecewa dan iri hati kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.